Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Kurniawan. Saya berasal dari konversi Yarsi Pagi atau konversi Rek A. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Tak kalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Untuk materi kali ini judul wanita karir. Pengertian. Secara umum, sosok perempuan digambarkan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi dan diatur. Karena itu, perempuan tidak cocok dengan bekerja pekerjaan berat yang mengandalkan kekuatan fisik dan atau kekuatan nalar. Misalnya kepemimpinan. Sebagai cerminan kebudayaan yang terjadi abad pertengahan yang menempatkan perempuan sebagai the second sex mendapatkan yakni keputusan hukum legitimasi dari Quran Al-Nisa ayat 11 dan ayat 33 tentang pembagian warisan. Larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang bersifat sosiologis kemudian mendapatkan legitimasi dari hadis Rasulullah. Ini yang bersifat khusus yaitu pada kasus pengangkatan putri Kaisar Persia yang tidak mempunyai keahlian di bidang politik sebagai pengganti ayahnya. Musdalifah Muhammadun 2016. Lanjutan, sosialisasi ajaran Islam masih menempatkan perempuan di dalam fikih sebagai suri tauladan perempuan Islam yang transcendental. Fikih memang tidak memiliki gambaran atau contoh tentang perempuan yang bekerja, perempuan yang keluar rumah, bahkan sekedar sholat di masjid dipandang sebagai perempuan yang menyalahi kearifannya. Dengan demikian, antara rumus-rumus fikih atau teks dengan tuntunan realitas kontemporer telah terjadi ketimpangan yang sangat signifikan. Para tabi'in juga menyisalir bahwa menjadi perempuan pada masyarakat Islam modern ini lebih berat dibandingkan di masa Rasulullah, di mana sebaliknya perilaku koheren dengan rumus fikih dalam beberapa hal tidak mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita seperti ini tidak seperti kaum wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya berdiam diri di dalam rumah, merenungi nasib, terhalang oleh tembok, pagar adat, dan tradisi. Wanita karir adalah wanita yang sibuk, wanita pekerja yang waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah daripada di dalam rumah. Hafiz Ansari 2012 halaman 11-12 adalah contoh wanita karir. Untuk wanita karir dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW pernah memuji orang-orang yang memakan rezeki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Tatkala artinya, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Sebab Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil kerjanya. Hadis riwayat Bukhari
Lanjutannya kali ini, hadis di atas memerintahkan bagi setiap muslim untuk mencari nafkah dengan usahanya sendiri, di mana tidak tergantung kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud yang selalu bekerja mencairkan nafkah dan memakan dari hasil jerih payah beliau sendiri. Hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja tidak pernah dibeda-bedakan oleh syariat Islam. Kemudian selanjutnya, kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini sama-sama diberikan kepada keduanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain, karena bagi orang-orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu perbuatan yang kita perbuat dalam hidup ini. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, di mana ayat di atas menjelaskan mengenai larangan seseorang untuk iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan hartanya, serta larangan berdoa dengan berkata, "Ya Allah, berikanlah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau rizki yang lebih baik dari miliknya." Ayat ini menjelaskan bahwa Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, yang berkata kepada Nabi, "Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kami atau kaum wanita apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria. Tetapi Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya, yakni ayat tersebut di atas, yang menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala atau ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut juga mengandung bukti bahwa wanita tidak pernah sama sekali dilarang untuk bekerja, khususnya wanita karir yang merintis. Kemudian selanjutnya, dan masih banyak pada saat ini perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah boleh jika seorang wanita, khususnya istri, bekerja di luar rumah. Dapat kita lihat fatwa-fatwa ulama untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir. Setidaknya terdapat dua pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja di luar rumah. Pendapat pertama yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan ini, peran wanita adalah menjadi istri yang dapat menyenangkan khususnya suami
yang sudah menikah, mengurus rumah, melahirkan, dan mendidik anak. Dengan kata lain, tugas perempuan yang utama adalah dalam sektor domestik. Selanjutnya, pendapat bahwa kedua yang relatif lebih longgar dari pendapat yang pertama menyebutkan bahwa wanita dibolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang tertentu yang sesuai dengan fitrah kewanitaan seperti pendidikan, kesehatan, keperawatan, serta perdagangan yang saat ini banyak digandrungi oleh wanita, khususnya wanita karir. Kemudian selanjutnya, larangan di sini bukanlah larangan untuk keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah mereka sebagai seorang wanita. Namun wanita yang tinggal di rumah menurut kalangan ini lebih utama. Awalnya kehidupan masyarakat Arab jahiliyah sangatlah keras dan penuh dengan pembunuhan serta peperangan, di mana pembunuhan dan peperangan ini guna memperebutkan daerah kekuasaan dengan mengingat mata pencarian mereka pada zaman dahulu, yakni berburu, sehingga sangatlah tidak memungkinkan apabila wanita ikut melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita selain tersebut di atas dianggap menyalahi fitrah kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria. Sebagaimana dengan hadis Nabi SAW berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan melaknat pula kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Kemudian, namun saat ini kita berada dalam keadaan dan zona yang cukup aman, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan telah diatur oleh undang-undang. Alasan seorang wanita ikut bekerja biasanya yakni karena banyaknya kaum wanita yang belum menikah dalam suatu negara ataupun wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau bahkan bisa juga wanita yang telah bersuami namun dia terpaksa bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ada pula sebagian wanita yang telah menikah tetapi belum atau tidak memiliki anak saat mereka menikah. Dengan berbagai kondisi inilah menyebabkan para wanita bekerja atau berkarir di luar rumah dengan semestinya atau tidak menyalahi kodratnya sebagai wanita. Baiklah, untuk yang selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulan pada materi hari ini atau pada PowerPoint kali ini, hukum wanita karir diperbolehkan sekali. Dasar hukum wanita diperbolehkan berkarir yakni dengan mengikuti kaidah fikih yang dikemukakan dalam kitab Al-Syabah wa Nazair karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kaidahnya adalah hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil-dalil yang mengharamkan untuk
Sedangkan hukum penghasilan wanita karir yang diberikan untuk membantu suami untuk wanita yang sudah menikah, di mana dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga adalah hukumnya sedekah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Nawawi ketika Nabi bersabda pada hadis yang menjelaskan tentang zakat terhadap suami dan anak-anak yatim dalam asuhan. Hal terpenting ialah harus mendapatkan izin dari suami. Seorang istri yang bekerja dengan ridho suami, karena bagaimanapun seorang perempuan yang sudah bersuami harus mendapatkan ridho dari suaminya. Dalam melakukan hal apapun, bahkan dalam hal beribadah sekalipun, begitu pun juga untuk wanita yang belum menikah sama sekali. Apabila ingin bekerja diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam saat ini. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya ucapkan mohon maaf, karena manusia tidak luput dari dosa maupun salah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu Pendidikan Agama Islam 2 yang telah membimbing serta memberikan arahan tentang materi khususnya Pendidikan Agama Islam 2. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.